Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsun Arif dari Forum News Network, dan hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Jadi sebagian besar dari bangsa Indonesia yang beragama Islam ini menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Gitu ya, Bung Rocky? Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama. Tapi ada menteri yang hari terakhir di kabinetnya. Ya, Oke. Saya tadinya nggak mau menahan diri untuk tidak bicara yang begitu-begituan karena puasa, tapi rasanya nggak mungkin kita nggak bicara. Betul seperti Anda sebutkan tadi, karena Menteri Ristek sudah pamitan, Bambang Sumantri Brojonegoro. Tetapi sebelum dia pamit, dia mulai meninggalkan bom gitu ya, dan dia buka-buka fakta yang saya kira membuat kita jadi kaget. Rupanya bisa ya ada seorang menteri gitu, dalam hal ini Menkumham, itu menolak mengundangkan perpres yang sudah ditandatangani oleh presiden. Jadi ini saya kira fakta yang sebenarnya kita sudah di indus media cukup lama, tetapi baru sekarang kita mendapatkan konfirmasi dari menteri, dari seorang menteri atau dari calon mantan menteri. Ini betul-betul bocoran rahasia negara yang diucapkan oleh Menristek Bambang Brojonegoro tuh, dan itu sebetulnya menunjukkan dari awal kita tahu sebetulnya presiden itu memang cuman petugas partai. Jadi kalau si pemilik partai bilang saya tidak suka dengan orang itu tuh, ya dia mesti tunduk akhirnya, dan itu berimplikasi ketidaksukaan personal itu berimplikasi pada rusaknya aturan bernegara. Kan bagaimana mungkin presiden menandatangani satu keputusan pembentukan sebuah lembaga dan tidak mau diundangkan? Kan mestinya menterinya yang mesti diganti kan bukan Bambang Bambang Brojonegoro. Brojonegoro, yang mesti diganti itu Menhukam, karena dia yang menentang presiden kan. Tapi begitulah di dalam sistem kita, partai karena keangkuhannya, dan tentu bukan sekedar keangkuhan, karena tahu kelemahan presiden, maka presiden disandra sebetulnya oleh kepentingan partai dengan akibat petugas partai yang lain, yaitu Menhukam itu akhirnya mesti tunggu sinyal dari Teguh Umar. Kira-kira begitu anatominya, kan gampang sekali baca itu. Ya. Jadi korban adalah si Bambang Brojo. Dalam kasus ini bukan menterinya yang dipecat, Bung Rocky, departemennya yang dibubarkan, kementerian. Anda tidak perlu meninggalkan rumah untuk menggunakan Olim Trade. Buka dagangan bermula dengan $1 dengan syarat yang telus. Uruskan risiko anda dan tentukan hasil yang ingin anda peroleh. Olim Trade, perdagangan tanpa had. Yang dibubarkan. Ini benar-benar kayak orang berebut kue yang udah tinggal kecil, karena nggak ada lagi kan kue besar mau dibagikan, semua departemen udah bagi habis. Jadi caranya ada bubarin supaya bisa diganti nomenklaturnya tuh. Jadi persiapan itu sebetulnya terbaca dari awal ketika kita tahu bahwa oh ternyata memang tidak mau ditandatangani, tidak mau diundangkan aturan itu, aturan pembuatan Badan Riset Inovasi Negara itu tuh. Dan akhirnya kita ini yang kita duga dari dulu bahwa itu akan terjadi saling amputasi di istana. Jadi saya juga senang karena Bambang Brojonegoro akhirnya membuka pengetahuan dia tuh. Dan saya berharap supaya menteri-menteri lain yang diperlakukan dengan cara yang sama, walaupun dalam skala berbeda-beda, mesti ikutin aja Bambang Brojo tuh. Sebutin bahwa ada permainan politik di dalam semua kementerian, dan itu berbahaya sekali. Karena bagaimanapun kita mesti hormati yang disebut hukum birokrasi itu, nggak boleh diintervensi baik oleh pemilik partai maupun oleh mereka yang hendak menunggangi kementerian-kementerian itu tuh.
Jadi terlihat bahwa Presiden Jokowi itu memang dia rapuh dah. Tapi kesalahan dia juga, kenapa dia mau terus-menerus jadi petugas partai. Jadi kemampuan publik untuk melihat potensi presiden itu. Kan dulu kita bikin tesis bahwa sebetulnya politik Indonesia itu hari ini ada persaingan antara Jokowi dan Megawati. Itu aja sebetulnya. Secara individual itu persaingannya tuh. Padahal sebetulnya persaingan individual itu harusnya diselesaikan internal. Jangan dia masuk dalam pembuatan kebijakan. Maka sekarang hancur berantakan kan. Hanya karena kepentingan hasil rapat partai, maka DPR diperintahkan untuk mempercepat perubahan nomenklatur. Karena tukar tambah udah selesai. Kan begitu jadinya pikirannya kan. Oke, kalau kita saya melihat situasi dari dua perspektif. Kalau dari perspektif kenegaraan, jelas ini subordinasi lah. Seorang Menteri Hukum dan HAM kemudian menolak perintah seorang presiden, kan begitu bisa kita lihatnya ya, Bung Rocky ya. Yeah. Tapi kalau dari perspektif partai, saya kira mungkin bisa dimaklumi karena posisinya Menkumham dan juga presiden itu sama-sama petugas partai. Jadi mereka selevel. Jadi perintahnya itu bukan dari Istana Merdeka, tapi dari Istana Teguh Umar. Itu artinya kabinet yang sesungguhnya tuh dibikin di Teguh Umar. Nah, fungsi dari kabinet Teguh Umar adalah membatalkan kabinet yang ada di Merdeka Utara. Jadi perjalanan politik kita diganggu terus oleh persaingan antar individu yang nggak selesai. Karena bertarung untuk memperoleh anggaran lebih, sementara dana yang tersedia itu udah sangat minim. Padahal sebetulnya ada kebutuhan partai untuk mengakumulasi dana-dana proyek apa aja demi 2024. Jadi ini yang terjadi karena ketamakan sebetulnya tuh. Tidak puas dengan portofolio yang dia miliki itu. Dan apalagi portofolio di beberapa kementerian mungkin kurang basah itu, sehingga mau cari yang basah. Dana riset itu basah itu. Dan itu artinya di belakang semua ini cuma soal transaksi duit aja tuh. Ya, kan gini. Kalau melihat fakta ini, bahkan sampai kemudian Jokowi mengalah dan membuarkan kementerian, kan kelihatan sekali Teguh Umar, dalam ini Bu Mega sangat powerful gitu, bisa menundukkan istana. Tapi dari faktor dari sisi lain kita lihat, misalnya dari komposisi kabinet itu memang menterinya menterinya PDIP itu sama sekali nggak ada yang cukup strategis tuh. Paling kan apa sih, ada 4. Dia juga sama dengan kementerian lain, sama partai-partai lain seperti Golkar, PKB juga dapat 4 menteri. Dan 4-nya ini kalau kita lihat berat semua nih. Ya ada 2 lah yang oke. Satu ada kementerian peranan wanita, pemberdayaan anak dan wanita itu kan. Kemudian satu lagi Menpan RB yang ditempati oleh Cahyokumolo itu saya selalu bicara bahwa dalam anggarannya pun dibandingkan dengan satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri nggak ada apa-apanya. Terus paling yang lumayan ya Menteri Sosial. Tapi kelihatannya Menteri Sosial kemarin pengakuannya Risma dananya sudah habis sehingga nggak bisa memberikan BLT lagi. Plus lagi yang cukup strategis memang Yasona Lawli yang menjadi Menkumham. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat posisi ini? Di satu sisi kelihatannya Bu Mega sangat powerful, tapi di satu sisi ternyata jatah PDI memang tidak ada yang basah atau tidak ada yang basah kuyup lah kalau kita nyebutnya. Sebetulnya lembaga-lembaga yang diduduki PDIP itu bermutu semua tuh. Soal Depsos itu langsung menyangkut sila kelima Pancasila. Soal Menteri Perempuan itu langsung menyangkut hak asasi manusia yang sekarang orang lagi bicarakan itu kaum perempuan tuh. Jadi semua itu sebetulnya adalah kementerian yang bergengsi tuh. Masalahnya dalam politik kita orang nggak mau lihat gengsi dari kementerian, tetapi jumlah anggarannya tuh. Ya mungkin PDIP berharap jadi Menteri Pertahanan yang gede banget, Mendikbud yang gede banget, macam-macam tuh. Tapi yang terjadi sekarang adalah orang berebut posisi untuk memperoleh taburan APBN, bukan kemewahan kualitas dari kementerian itu tuh. Nah ini yang kemudian menimbulkan semacam persepsi di luar negeri bahwa demokrasi Indonesia itu hanya disebut demokrasi dalam upaya untuk merampok anggaran negara kan. Karena itu kan buat apa ada pengertian kementerian basah, kementerian kering?
Kan yang mesti dibedakan kementerian yang mengurus hal yang mendasar atau kementerian yang sedang mengurus administrasi negara itu. Ya kalau Menpan ya administrasi negara. Tapi Kementerian Hukum itu kan mendasar. Kementerian Sosial mendasar, Kementerian Perempuan mendasar. Semua itu diduduki PDIP. Tapi memang itu dananya kecil. Kan harusnya PDIP itu membanggakan diri bahwa kami hanya memperoleh 3-4 kursi, tapi semuanya strategis untuk kemaslahatan bangsa dan untuk perjuangan keadilan ke depan. Tapi itu justru nggak dilihat. Kan Ibu Mega dulu minta jabatan 4 apa berapa waktu di Bali, dan tentu harusnya pasti yang dimaksud jabatan-jabatan yang basah, kementerian yang basah. Nah sekali lagi, politik partai itu hanya mau mengincar anggaran, bukan untuk mendewasakan satu program di dalam kementerian yang khusus itu. Ini bahayanya. Oke, waktu di Bali, Bu Mega sih secara terbuka bahwa minta pokok jatahnya nggak boleh sama dengan partai yang lain, gitu. Dan sebenarnya memang bisa dipahami karena memang sahamnya terbesar gitu ya kalau kita ngomong dari sisi saham. Tetapi kan kemudian kita ketahui nggak paling besar karena banyak partai lain juga yang 4, Golkar dapat juga 4, PKB juga 4 dan sebagainya. Dan tapi posisinya memang tadi saya sebut kalau ada kementerian yang kering, basah dan basah kuyup. dan apasnya memang PDI nggak dapat. Nah, bagaimana kita memahami ini ya? Di satu sisi kita kelihatan bahwa Jokowi itu tunduk pada Bu Megawati, tapi di satu sisi kalau kita lihat bagi-bagi jatah di kabinet dengan perspektif yang Anda sebut tadi lebih pada soal basah kuyupnya tadi, PDIP nggak dapat. Kan harusnya PDIP sebagai partai yang membesarkan Jokowi, cukup satu partai, satu kementerian udah cukup kan? Kan dia punya presiden. Kan yang paling penting adalah ideologi PDIP, seluruh konsep dia bernegara, bermasyarakat, masa depan itu dijadikan asas dari kabinet melalui presidennya kan. Jadi sebetulnya udah betul Ibu Mega mengatakan itu kan petugas partai, memang itu betul. Oleh karena itu tugaskan dia untuk menghasilkan program yang berkualitas itu kan. Nggak perlu nuntut kuantitatifnya tuh. Kami mesti dapat sekian partai, buat apa? Presiden itu artinya seluruh kabinet sebetulnya adalah milik PDIP tuh. Tinggal PDIP kalau cerdas brief presiden bahwa arahnya harus Soekarnois, arahnya harus menghasilkan keadilan sosial seperti yang dipidatokan presiden. Jadi buat apa nuntut kuantitatif kalau ternyata seluruh ide Bung Karno itu nggak ada di kabinet? Bahkan kalau seluruh kabinet diisi oleh PDIP, tetap nggak terlihat bahwa pikiran Bung Karno itu bekerja. Pikiran Bung Karno tentang ekonomi rakyat misalnya, itu tidak ada. Yang ada ekonomi konglomerat. Pikiran Bung Karno tentang hak asasi manusia juga nggak ada tuh, karena oposisi ditangkep-tangkepin. Jadi bayangkan misalnya, PDIP yang partai besar tidak punya konsep yang berbasis pada ideologinya sendiri. Kalau dia berbasis, dia nggak peduli dengan jumlah partai. Dia peduli dengan jumlah kementerian. Yang dia peduli adalah asas bernegara tuh. Harus dijalankan oleh presiden. Yang terjadi justru presiden lari sendiri tuh dengan segala macam kenikmatan pencitraan dan tidak menghasilkan kebijakan yang membumi. Itu yang terjadi tuh. Nah, PDIP mestinya omelin presiden. Anda kok tidak menjalankan ide-ide dari Soekarno, malah Anda sesuka-sukanya bikin deal dengan kepentingan-kepentingan yang sebetulnya bertentangan dengan ide sosialisme Bung Karno misalnya. Kan itu soalnya kan. Menteri-menteri perekonomian kan nggak ada yang pro Bung Karno tuh. Iya. Oke. Nah, dengan latar belakang tadi adanya tarik-menarik yang begitu kuat, ini kan hampir dipastikan dengan peleburan Kementerian Kemendikbud menjadi Kemdikbud, kemudian ada portofolio baru Kementerian Investasi. Ini dipastikan kan akan ada reshuffle kabinet. Kalau lihat latar belakangnya pasti akan ramai sekali nih tarik menariknya, Bung Rocky. Nanti kita lihat hasil reshuffle tuh. Hasil reshuffle itu cuma perubahan kuantitatif juga tuh. Menteri ini ditukar dengan menteri itu, atau ada menteri baru masuk. Tapi bukan ide dari PDIP yang akan masuk, yang akan beroperasi. Kalau PDIP mau secara total menuntut haknya dia, jadikan kementerian bidang ekonomi itu ada di dalam kendali ide PDIP. Itu baru bermutu tuh. Menko perekonomian misalnya udah satu cukup.
kasih sama PDIP. Dan mesti datang dengan orang yang berkualitas supaya Menko-nya bisa brief seluruh kementerian teknis sesuai dengan ide-ide kerakyatan, ide-ide Soekarno. Ini kan enggak. Jadi buat apa sekali lagi PDIP menuntut jumlah bukannya kualitas itu. Ya, dengan latar belakang tadi, jadi kita sekarang memahami ya mengapa kemudian PDIP sejak awal sudah mematok bahwa nanti BRIN itu yang akan jadi ketua Dewan Pengarahnya itu adalah ex officio adalah ketua Dewan Pengarah BPIP, dan dalam ini Ibu Megawati. Jadi artinya toh kalau nggak ke bagian lain, pokoknya gue udah dapat nih BRIN. Kira-kira begitu ya? Ya, tapi bukan yang diincar bukan rapat harian atau rapat mingguan untuk menentukan arah kebijakan kan. Yang diincar adalah anggaran yang besar untuk riset yang nggak memerlukan. Kan itu nggak memerlukan lagi proposal karena semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip Pancasila. Anda rupanya udah mulai juga tersosialisasi. Mulai terstigma. Ya. Jadi mungkin juga nanti setelah sukses mengambil alih secara ideologis badan riset ini, nanti semua badan yang lain juga penasihatnya harus orang yang sama. Nanti Komnas HAM penasihatnya Ibu Mega, nanti Kementerian Menko Perekonomian penasihatnya Ibu Mega. Kan kalau mau konsisten harus begitu, supaya dikendalikan secara ideologis kan. Penasihat Menteri Pertahanan Prabowo dan Ibu Mega tuh. Apa mau begitu maunya tuh? Supaya orang lihat, oke, kalau itu memang Megawati atau PDIP menginginkan paradigma bernegara ini dikendalikan oleh prinsip-prinsip Soekarnois tadi. Itu masuk akal juga. Jadi kalau mengatakan presiden adalah petugas partai, iya, tapi tugasnya dia itu tidak membawa misi partai, kan jengkel juga kan. Ya. Nah, kalau memang itu latar belakangnya, meskipun kita boleh tidak sepakat, kita tetap respect gitu ya, Bung Rocky, karena ada masalah ideologi gitu. Meskipun kita tidak sepakat, kita bisa respect soal itu. Tapi kalau urusannya cuma sekedar berebut fulus, berebut tempat basah atau basah kuyup, saya kira ini yang jadi persoalan buat kita semua. Nah, itu buruknya. Yang dicitrakan akhirnya orang lihat bahwa PDIP sekedar ingin memperoleh bagian kue yang lebih besar dari kue yang udah kecil dengan masuk dalam lembaga-lembaga atau kementerian yang masih manis, masih banyak gulanya itu kan, itu soalnya kan. Padahal sebetulnya saya respect justru pada Ibu Mega kalau beliau secara konsisten menuntut agar supaya seluruh kementerian harus dibawa kendali dia tuh. Dengan cara secara ex officio ada di dalam rapat semua departemen, semua kementerian, rapat Menko, Polhukam juga Ibu Mega mesti tahu dan kasih payung ideologi kan mesti begitu supaya konsisten aja dan orang lihat betul-betul PDIP adalah die hard di bidang ideologi Pancasila kan begitu. Ya, toh kabinetnya kan sebenarnya ini kan sistem presidensial begitu kan, dan presidennya adalah presiden PDIP, jadi wajar saja sebenarnya mereka melakukan itu harusnya kan. Memang itu intinya dari awal tuh. Jadi sekali lagi saya dorong terus agar supaya Ibu Mega terus meminta agar supaya beliau dijadikan superwoman dalam pengertian ideologis ya, supaya terkendali lah ini proyek ideologisasi negara tuh. Soal akibatnya saya nggak tahu, tapi yang penting saya usulkan itu. Ya, tadi sejak awal saya menyatakan bahwa kalau itu memang dasarnya ideologi, kita boleh tidak sepakat, tapi kita tetap respect, begitu kan? Tapi urusannya cuman yang cemen-cemen tadi, ya kita jadi kehilangan respect kita kan begitu. Oke, Bung Rocky. Jadi saya respect kalau Ibu Mega konsisten dengan gambar Bung Karno. Supaya semua departemen ingat pada gambar Bung Karno. Gambar Bung Karno ya, bukan gambar Bung Karno yang ada di uang kertas. Itu beda. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sip. Bye. Mantap.